Alhamdulillah, terima kasih buat sahabat-sahabat pembelajar rahasia magnet rezeki new season level yang pertama ya, yang kemarin sempat 3 malam kita bahas di dalam grup WhatsApp bagaimana kita belajar mengenai asyiknya mandi air hujan rezeki. Kemudian kita bisa mengungkapkan kata-kata pilihan ya yang bisa menarik rezeki, dan yang terakhir kemarin adalah bagaimana kita bisa memancarkan pikiran untuk menarik rezekinya. Semua materi yang sudah tersaji 3 malam sebelumnya sangat menarik sekali ya. Dan sebetulnya dari 3 materi yang sudah disajikan kemarin malam ya, itu dapat membuat sahabat merubah mindset ya. Intinya setelah kita mempelajari magnet rezeki, kita mengubah mindset kita, jangan sampai pikiran-pikiran kita kemudian kita terlalu asyik dengan yang namanya perisai, yang kurang lebih kita belum menyadari bahwa sebenarnya itu adalah perisai. Nah, malam ini nanti kita akan membahas sebuah jurus, bukan jurus ya, tapi amalan yang bisa kita praktekkan ya, wirid spesial. Bagaimana bisa membuka aura wajah, buka perisainya, buka aura wajahnya ya, insya Allah banyak sekali nanti kemanfaatan yang bisa kita dapatkan. Coba sebenarnya saya absen dulu ya. Siapa yang mau ajaib katakan saya. Saya, Mana suaranya, mana suaranya, mana suaranya? saya, Siapa yang mau ajaib katakan saya. 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 Masya Allah, luar biasa ya. Sudah berapa orang yang hadir? Alhamdulillah 23 orang ya. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai acara ini, bagaimana Bunda Susan nanti akan men-spill wirid ya, membuka aura wajah yang manfaatnya ternyata banyak sekali. Di antaranya kalau aura wajah kita bisa terbuka, itu nanti kita bisa memancarkan ya, penarik, atau kalau mungkin bahasa orang awamnya pelet gitu ya. Padahal kita akan menjadi sebuah magnet gitu ya. Kita akan menjadi sebuah magnet yang bisa membuat orang itu melihat, oh Bunda Susan malam ini kuning gitu, glowing banget. iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan Bunda Vita eping-eping gitu kan. Iya. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi sebelum nanti kita masuk ke materi inti, dan nanti ada pertanyaan dari Pak Ismail ya, Pak Ismail gitu belum dijawab sama Bunda Susan gitu. Nanti salah kita akan jawab sekalian gitu. Saya ingin mengulas sedikit materi kita 3 malam yang lalu, 3 malam kemarin. Yang pertama adalah materi bagaimana menyadari asyiknya mandi air hujan rezeki. Ya, selama ini kita kurang mengetahui bahwa jenis-jenis perisai itu kadang sadar dan nggak sadar itu kita lakukan, dan ternyata itu membawa diri kita menjadi penghalang-penghalang buat diri kita untuk ajaib. Misalnya gitu kan, kita nggak sengaja gitu. Nah, tujuan kita sih sebenarnya mengingatkan orang gitu, ayo dong kamu belajar gitu. Kemudian tapi orang tersebut menganggap diri kita itu adalah apa sih, ngajakin belajar magnet rezeki, kamu itu sok suci banget gitu. Nah, setelah kita mendapatkan perlakuan atau perkataan yang demikian dari orang lain gitu, kadang-kadang energi yang dikeluarkan orang lain itu kita tangkap sendiri gitu. Nah, energi yang dilepaskan orang lain, energi negatif itu 3 kali lebih kuat daripada energi positif yang berusaha untuk kita ciptakan. Ketika orang lain bilang, ngapain sih kamu sok suci belajar terus ngajakin saya magnet rezeki, mau dakwah terus, emangnya kamu ini ustadz apa gitu. Nah, ini secara nggak langsung kadang-kadang menyakiti perasaan kita gitu kan. Oh, diajakin baik-baik kok ini orang gitu kan. Ini orang kok malah mau memulai pertengkaran dengan saya ya gitu. Nah, secara nggak langsung kita tersedot dengan energi mereka yang kurang baik. Nah, kalau kita belum menguasai atau belum praktek dengan sungguh-sungguh ilmu magnet rezekinya, otomatis nanti yang akan terjadi bahwa ketika orang mengatakan kita ini adalah orang yang sok suci, sok alim gitu dan lain sebagainya, kita akan ikut ke mereka. Kalau kita tidak bisa menguasai level perasaan ya. Nah, di level perasaan inilah seharusnya keajaiban bisa tercipta, manakala level perasaan kita bisa sinkron dengan pikiran. Ketika ada orang lain yang ngata-ngatain kita nggak baik, kita jangan terjeruk nipisi oleh perkataan mereka ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar audio jeruk nipis di telegramnya Ustadz Nasrullah, itu yang mengatakan manakala prasangka yang buruk yang kita ciptakan sendiri yang bisa menimbulkan diri kita dalam ketidakajaiban
gitu, dan itu merupakan perisai rezeki. Begitu pula dengan prasangkanya orang lain ke kita gitu kan. Nah, kalau orang lain berusaha untuk menjatuhkan kita, berusaha untuk membawa diri kita ke diri kita yang dulu gitu. Misalnya orang lain itu ngomongnya udah jelek-jelek, nggak baik-baik deh sama kitanya. Nah, orang itu berusaha nyolot gitu kan buat kita ngajak berantem dan lain sebagainya. Nggak usah diladenin gitu. Cukup senyumin aja. Nah, hal yang membuat kita nggak nyaman, jangan dijadikan itu adalah alasan untuk membalas ketidakbaikan orang lain. Boleh kita membalas ketidakbaikan orang lain karena doa orang yang didolimi itu mustajab. Misalnya, barusan gitu, kita difitnah orang-orang. Wah, kamu sekarang ya tambah jelek deh. Belajar magnet rezeki bukannya bisa mengurus diri sendiri, malah kamu tambah nundutan gitu. Misalnya seperti itu. Nah, ketika kita dikatain orang lain seperti itu, ya udah gitu, senyumin aja. Karena kita punya jurus yang namanya LOP, itu menarik atau memancarkan pikiran yang menarik rezeki. Ya tenang aja gitu, wow keren gitu. Kemudian ketika kita nggak punya uang gitu, atau bingung bagaimana cara melunasi amanah, katakan juga wow keren gitu. Pokoknya segala sesuatu yang diucapkan oleh orang lain, kalau hal itu mengandung sesuatu yang tidak baik buat diri kita, dampaknya nggak baik buat diri kita, abaikan. Bukan berarti kita merasa paling baik gitu, tidak. Tetapi kita punya filter untuk memilih dan memilih mana yang merupakan perisai, mana yang bisa menjadi diolah menjadi energi. Ketika kita dalam posisi tidak nyaman atau didolimi oleh orang lain, maka yang harus kita lakukan apa? Mendoakan, gitu. Mendoakan orang itu dalam kebaikan. Jangan sampai ya, hal yang membuat kita nggak nyaman itu malah menjadi perisai yang baru. Nah, seperti yang Allah bilang, kan? Allah bilang kemarin ya di dalam surat An-Nuh ayat yang ke-11 ya, dan 12 gitu. Allah bilang tuh, ketika kamu sadar akan dosa-dosa yang sudah kamu lakukan di masa lampau atau di masa kini, maka di saat itulah nanti Allah akan memberikan rezeki kepada kita seperti air bah yang mengalir. Nah, hujan gitu. Semua orang pasti kena hujan kalau kita mau hujan-hujanan. Tetapi ada orang yang sama sekali kering, tidak mendapatkan air hujan tersebut karena memasang apa? Perisai, pakai mantel, pakai payung gitu kan. Nggak akan basah. Padahal hujan sendiri itu ada air pembawa rezeki. Coba kalau nggak ada air hujan, kan? Nggak mungkin tanaman bisa hidup, nggak mungkin hewan-hewan bisa minum, kita juga bisa minum gitu kan. Nah, ketika kita tidak menyadari hal itu, Allah itu setiap hari, setiap saat membagi-bagikan rezeki dengan sama rata sebenarnya. Kalau kita mau menyadari itu, di antaranya apa? Ya, di antaranya adalah oksigen. Tiap hari kita bernafas, tiap hari kita menghirup udara. Sama kapasitasnya gitu kan. Udaranya di Batang, udara di Aceh, udara di Sulawesi, udaranya di Papua gitu, Kalimantan. Oksigennya jumlahnya sama Allah gitu, sama rata. Nah, tetapi kenapa kok orang-orang yang ada di RS, kemudian orang-orang yang sedang di ICU, ya hidungnya itu ditutup dan mereka harus menggunakan tabung oksigen, padahal Allah sudah kasih ya, oksigen dengan murah. Kenapa bisa sampai demikian? Karena mereka ada penyakit gitu. Penyakitnya apa? Penyakit fisik, mungkin ada paru-paru, kemudian mungkin ada ISPA dan lain sebagainya. Ya, nah ketika mereka orang-orang yang tidak sehat badannya itu, sesungguhnya ketika kita mau menyadari, ya, mau menyadari kesehatan itu bisa kita pelihara dengan baik, insya Allah terus berjalan kehidupan kita tanpa harus keluar masuk RS. Nah, lepas gitu. Saya mendapatkan testimoni dari teman saya beberapa hari yang lalu, ya kemarin, tepatnya kemarin. Dia ajaib gitu. Saya sejak ikut RFF gitu, dia bilang saya nggak tahu kenapa bun, saya merasakan badan saya sehat terus. Dari pertama ikut RFF itu bulan November tanggal 17 tahun 2022 sampai dengan hari kemarin saya ketemu gitu. Ya ajaibnya luar biasa. Ini rezeki yang paling besar, ajaib yang paling besar yang saya terima adalah saya sehat terus, nggak pernah nggak sehat gitu. Karena batuk pilek pun tidak pernah, katanya Bunda Susan.
Nah, ini luar biasa sekali ya. Sebuah keajaiban besar juga kalau menurut saya dibandingkan dengan umpamanya saya dapat mobil gitu kan. Itu kan benda kasat mata. Nah, yang tak kasat mata adalah keajaiban yang paling besar adalah kesehatan gitu. Dan manakala kita maha tenang gitu, manakala kita bisa memikirkan perasaan yang baik-baik saja, ternyata itu membawa efek dampak yang besar untuk kesehatan kita. Ya, karena ketidaksehatan alias penyakit gitu, penyakit entah itu darah tinggi, mau itu stroke gitu kan, mau itu asam urat dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah timbul dari perisai rezeki kita. Kok bisa gitu? Perisai rezeki dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu perasaan yang tidak terjaga, ya, perasaan yang tidak terjaga, emosi, kemudian sering marah-marah, kemudian sering kecewa, sakit hati, dendam, gitu kan. Nah, orang yang kena diabetes itu, ya saya mendengar dari seorang ustadz ya, Ustadz Danu, kemudian seorang dokter yang ustadz juga, Dokter Zaidul Akbar gitu. Beliau menyatakan bahwa diabetes itu timbul bukan karena ya mungkin bawaan faktor gennya ada, ya genetiknya ada, gula dari orang tuanya atau dari mbahnya kan. Tetapi diabetes itu bisa muncul kalau kita terlalu banyak emosi kepada orang lain. Dikit-dikit marah, orang yang pemarah gitu. Orang yang mudah meledak. Nah, itu bisa menjadi diabetes gitu. Nah, ini kita hati-hati juga gitu. Menjadi peringatan buat diri kita. Nah, kenapa kok diabetes itu dari orang yang pemarah? Karena setiap kali ya orang itu emosinya naik gitu, hawa nafsunya naik, ternyata itu membentuk kristal-kristal yang menghambat sel gitu ya, yang membuat hormon yang namanya insulin. Nah, insulin itu kalau sudah tidak normal itu akan menimbulkan penyakit gula. Jadi adalah mudah mengantuk, kemudian mudah lelah, kemudian apa-apa enggak enak gitu. Terus kemudian mudah pipis ya, seringkali kita pipis. Nah, itu adalah tanda-tanda gejala diabetes. Nah, teman-teman semuanya di sini untuk melakukan penanggulangan hal itu di ilmu magnet rezeki tidak ada yang tidak mungkin, karena ilmu magnet rezeki bekerja di luar pikiran kita, di luar ranah logika manusia. Kenapa ada seorang dokter CTMR namanya Dokter Krisyanti, kankernya hilang begitu saja gitu. Kenapa ada seorang bapak peserta SHMR, THMR, beliau rutin ikut seminar offline magnet rezeki, sakit gagal ginjal yang sebelumnya harus cuci darah berkali-kali tiba-tiba hilang begitu saja. Karena apa? Keyakinannya, yakin dengan seyakin-yakinnya. Kemarin saya bilang gitu ya di grup WhatsApp waktu pembelajaran perisai rezeki. Langkah yang pertama adalah ketika kita menyadari akan dosa, yakinlah bahwa keajaiban itu ada dan nyata. Nggak usah dipikirin lagi sedekah saya berapa, nggak usah dipikirin lagi berapa lama saya akan belajar, nggak usah dipikirin lagi nanti bagaimana langkah saya selanjutnya untuk menemukan uang membayar amanah saya yang belum lunas. Nggak usah dipikirin lagi kesehatan saya yang nyatanya harus bolak-balik ke RS. Tidak. Tapi yang perlu dipikirkan adalah bukan persoalannya. Jangan fokus sama persoalannya, tapi fokuslah dengan Allahnya. Jangan cari solusi. Nggak usah cari solusi. Nanti Allah yang akan memberikan solusinya. Lewat apa? Keajaiban. Kan yang namanya keajaiban itu ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk ada gitu. Misalnya mau bayar amanah jatuh tempo gitu. Ujuk-ujuk aja dibayar gitu sama orang lain. Bahkan nanti kita diberi ya rezeki aneka macam hidangan yang tidak terduga. Seperti Maryam gitu ya. Maryam binti Zakaria. Maryam itu anak angkatnya ya, anak asuhnya dari Zakaria. Dan beliau adalah ibunya Nabi Isa. Tidak pernah sekalipun keluar mihrab. Di dalam kamar cuma duduk di atas sajadah gitu. Kerjaannya cuma ibadah. Tapi Allah itu selalu memberikan hidangan turun dari langit. Terus kemudian Nabi Zakaria heran gitu. Kok bisa gitu? Saya juga mau dong. Caranya bagaimana? Ya ini dari Allah. Hada min fadli Rabbi. Semua ini dari Tuhanku. Kalau engkau mau, fokuslah sama Allah gitu.
Terus akhirnya Nabi Zakaria itu berdoa gitu, saya tuh pengennya hajat saya bisa punya anak. Sedangkan umur saya waktu itu Nabi Zakaria bilang, umur saya sudah 100 tahun, sedangkan istriku dinyatakan seorang yang mandul. Mungkinkah saya punya anak? Ya, nah, Maria menjawab ya mungkin saja, kan Allah yang menciptakan gitu. Nah, saat itulah kemudian Allah itu memberikan tanda. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, jika saya memang akan diberikan seorang anak, berikanlah saya tanda saya nggak bisa ngomong selama 3 hari. Benar gitu. Nabi Zakaria itu nggak bisa ngomong, seolah-olah dia bisu setelah 3 hari. Nah, istrinya itu sudah sangat tua, tapi akhirnya bisa hamil juga. Ini sebuah mukjizat gitu, sebuah mukjizat untuk Nabi Zakaria. Nah, kita bisa dapat nggak? Bisa. Nah, kalau tingkatnya Nabi namanya mukjizat, kalau tingkatnya aulia namanya karomah, kalau kita orang biasa namanya maunah. Sudah berbagai macam maunah yang didapatkan oleh Ustadz Nasrullah. Sudah berbagai macam maunah yang didapatkan Bunda Susan. Alhamdulillah saya juga gitu. Nah, ini yang harus kita sadari teman-teman semuanya. Nah, itu dimulai dari mana? Memperbaiki lisan, ngomong itu harus tepat ya. Ngomong itu harus pas, jangan kita asal bicara aja. Pernah saya mendengar seorang ibu gitu kan, teman saya gitu ngajar waktu itu beberapa belasan tahun yang silam. Anaknya itu teman sekolah saya, satu angkatan. Beliau itu bilang tuh sama saya, kok anak saya nggak bisa kayak kamu ya, Pit? Emang kenapa, Bu? Gitu kan. Anak saya itu tukang ngentek-ngentek ke bondone wong tua. Ya, bahasa Jawanya seperti itu. Bahasa Indonesianya saya terjemahkan. Anak saya itu kenapa tidak bisa seperti kamu? Tuh, jadi guru gitu, anteng. Anak saya itu adalah seorang anak yang tukang menghabiskan hartanya orang tua. Dia LOP gitu. Waktu itu saya belum kenal magnet rezeki. Nah, setelah itu berjalan beberapa tahun kemudian saya kenal magnet rezeki, langsung sadar gitu. Saya baru dapat kabar kemarin juga gitu. Orang tuanya bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya seorang. Nah, si ibu yang mengucapkan itu ya, ternyata rumahnya mau terjual juga. Padahal dia bapak ibunya dulu adalah seorang yang terpandang, mempunyai tanah yang luas. Ya, bapaknya dulu adalah pegawai negeri gitu yang bekerja di tata pekerjaan umum, ya, pekerjaan umum. Ya. Kemudian ibunya juga seorang guru gitu, kepala dari SD gitu, PNS. Nah, itu mempunyai warisan yang banyak karena kakeknya adalah seorang kepala desa. Nah, jadi keturunannya itu garis keturunannya bagus-bagus semua ke atasnya. Tapi tiba di dia, di teman saya itu gitu. Ini buat ibroh aja, buat perjalanan kita masing-masing, kita ambil hikmahnya. Dari perkataan ibunya yang seperti itu, akhirnya kenyataan sekarang seluruh harta bendanya habis, nggak bersisa. Karena apa? LOP-nya ibunya nggak pas, perkataan ibunya nggak pas. Maka itu kita hati-hatilah dalam ngomong. Jangan kita mempunyai pikiran atau prasangka yang buruk, sama pasangan juga nggak boleh, sama anak apalagi, sama orang tua juga nggak boleh gitu. Mertua orang tua nggak boleh. Pokoknya wow keren, wow keren, wow keren. Kalau kita menghadapi orang-orang yang tidak selaras ya dengan diri kita, supaya apa gitu? Kickback buat diri kita sendiri. Nah, sekarang kalau seorang ibu mengata-ngatai anaknya seperti itu dan akhirnya terwujud bahwa mereka tidak punya harta benda lagi, terus mau apa gitu? Ibunya udah tua, nggak punya harta, mau kemana gitu? Tinggal pun harus ikut anaknya gitu. Anaknya itu padahal yang diikutin adalah masih ngontrak juga, kan kasihan gitu. Dan ini akibat dari doa sendiri, akibat dari perkataannya sendiri. Maka jangan sampai ya kita ngucapin hal-hal yang nggak benar. Mulai sekarang kalau mau ya mungkin teman-teman belum bisa melatih pikiran ngomong saat marah gitu kan. Kita nggak bisa langsung ngucapin wow keren, tapi paling tidak kita bisa ngerem, mulutnya tuh ngerem, jangan sampai keceplosan ngomong. Semarah apapun kita, setidak nyaman apapun kondisi kita saat itu, ketika ada tumbukan, ketika ada persoalan, udah diem aja. Sambil dalam hati berlatih supaya perasaan kita tetap positif itu dengan mengucapkan istighfar. Nah, hal-hal yang demikian kita perlu untuk memperdalam ilmu magnet rezeki juga gitu. Seperti spiritual matternya, kemudian kita bisa mempelajari RFF-nya ya. Makanya setiap malam Jumat, teman-teman yang sudah belajar RFF secara online hampir 2 tahun ya. Nanti bulan November kita genap 2 tahun juga. Ya,
ini teman-teman yang sudah merasakan keajaiban selama hampir 2 tahun, mereka udah enggan melepas RFF-nya, pokoknya dipegang kencang. Mau saya kadang ikut Zoom, kadang nggak ikut Zoom, dia menjaga makomnya di situ, gitu. Menjaga keajaibannya di situ. Ya kan? Karena apa, itu ruang riado, ruang untuk pembersihan diri, untuk membuka perisai dari diri kita. Plus ada kajian-kajiannya. Nah, lantas apa hubungannya Bunda? Ketika kita mampu menjaga perasaan dengan bisa ngomong, memilih kata untuk menarik rezeki. Nah, memilih kata untuk menarik rezeki inilah yang kita harus rutinkan, teman-teman semuanya. Hanya saya kecewa sama kamu. Kita ganti dengan, ya udah deh, saya alhamdulillah sama kamu. Wow, keren sama kamu. Nggak usah diomongin kecewanya gitu. Saya sakit hati deh sama kamu. Oke, alhamdulillah saya punya teman seperti kamu, baik banget deh gitu. Ucapin gitu. Nah, itu akan menjadi doa kickback buat dari kita. Jika kata-kata itu bisa menjadi doa, perasaan kita juga bisa menjadi doa gitu kan. Makanya sering kali gitu Bunda Susan bilang bahwa rasamu itu adalah lop ampuh terbaikmu. Dijaga yang seperti itu teman-teman ya. Jadi penarik rezeki itu sebenarnya ada di positive feeling, positive thinking, dan positive motivation. Nggak peduli berapapun umur kita. Saya dengan Bunda Susan ada selisih mungkin sekitar 10 tahunan gitu. Tapi kalau kita lihat secara umur, kayaknya Bunda Susan duluan nih ya, yang bisa menjaga kata-kata dan perasaan, belum tentu gitu, belum tentu. Ada juga Mbak Salsa yang lebih muda gitu. Kayaknya Bunda Vita duluan nih, kayaknya yang bisa menjaga pikiran, perasaan, dan perkataan, belum tentu ya. Belum tentu saya lebih baik dari Mbak Salsa ya. Karena apa yang terlihat itu tidak sama dengan dunia kuantumnya. Itu ya. Dimana kalau kita bisa mensinkronkan dunia kuantum, level pikiran, hati, dan perasaan, sehingga bisa mengucapkan hal-hal yang baik, gitu kan, itu bisa mudah banget, gitu. Mudah banget untuk menarik berbagai jenis keajaiban. Ya. Jadi jangan dilihat dari segi umur, ya, karena banyak sekali ya CTMR muda ternyata kiprahnya itu lebih luar biasa daripada yang senior gitu. Nah, ini dilihat dari bagaimana kita kegigihannya mau belajar. Ada juga yang tua gitu, ada juga yang tua baru ikut belajar gitu. Mereka langsung ajaib. Ada yang seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, berikan yang terbaik, apa yang bisa teman-teman mampu untuk lakukan, maka lakukanlah. Jangan ditunda-tunda. Jangan nanti-nanti, jangan entar-entar. Pokoknya saya mau berlatih ya. Berlatih apa? Untuk menjadi ajaib. Satu, itu buka perisainya. Yang kedua, pilihlah kata-kata yang tepat. Yang ketiga, ya tariklah energi bahagia selalu, positifkan, sinkronkan ya dengan selaraskan dengan LOP. Ya, LOP kita. Ya, LOP itu adalah bagaimana kita bisa memancarkan, ya, memancarkan bahwa hari ini saya bisa mendapatkan uang deh kayaknya gitu. Hari ini kayaknya saya bisa uang saya yang pas-pasan ternyata bisa cukup untuk makan sampai 3 hari gitu. Kadang ada orang yang demikian. Itu timbul dari apa? Dari perasaannya, kemudian dari ngomongnya. Nah, maka itu kalau di grup RFF LOP ada yang namanya afirmasi harian. Itu adalah dalam rangka untuk mempositifkan atau berlatih, ya, berlatihnya kita ngomong. Itu harus diucapkan ya teman-teman, jangan hanya dibaca dalam hati aja. Saya sudah afirmasi padahal nggak ngomong. Afirmasi itu tiap pagi diomongkan. Saya bahagia, alhamdulillah rezeki saya banyak hari ini. Ngomong yang keras gitu. Sampaikan, rasakan ke dalam hati, itu hatinya sampai seolah-olah sudah benar-benar dapat gitu. Saya bisa berangkat haji seolah-olah sudah benar-benar dapat. Sampai kapan? Gitu, sampai berhasil lotnya. Ada yang bisa langsung berhasil dengan cepat, ada yang lama. Ya, kenapa dia 1 minggu lot langsung dapat emas 10 gram? Saya kok belum? Nah, itu karena pancaran energi kita masih ada belumnya tadi. Dia sudah dapat, saya kok belum. Itu doanya, saya kok belum, saya kok belum. Lalu semestanya, amin, amin, kamu belum. Gitu. Ya, jadi jangan salah gitu ya, jangan sampai kita memancarkan hal yang tidak baik-baik saja gitu. Maka pancarkanlah, misalnya saya nggak nyaman ya dengan mertua saya, kenapa gitu, mertua saya galak banget gitu, jadi saya nggak bisa bahagia. Nah, sifat yang mengeluh itulah yang bisa menjadikan perisai buat diri kita.
Akhirnya apa? Tadi doanya saya nggak bahagia, mertua saya bawel, mertua saya rewel gitu kan, mertua saya membuat saya ribet. Tapi kalau memang kondisinya seperti itu, realitanya abaikan realita. Kita masuk ke dunia kuantum. Nah, dunia kuantum adalah dunia terkecil. Bagaimana cara masuknya? Ya lewat pikiran perasaan kita gitu kan. Kalau di privat area FFLOP, teman-teman di sini sebagian besar alhamdulillah sudah bergabung dalam privat area FFLOP. Yang belum gitu, kita tinggal duduk tenang aja gitu. Hari ini nanti saya akan mendapatkan tambahan 20 orang lagi masuk ke grup Zoom. Udah ucapin aja gitu. Alhamdulillah bisa tercapai. Karena apa? Mungkin Allah sudah ridho di situ. Karena kita niatnya, ya Allah saya mau berbagi kebaikan untukmu, karenamu, dan supaya orang-orang yang ada di Indonesia ini lebih mengenalmu. Udah luruskan aja niatnya, jangan dimacem-macemin lagi. Ucapkan, keluarkan, ya kan? Kemudian tarik nafas itu seolah-olah itu terwujud nyata. Maka celing gitu, terwujud nyata. Ya, suaranya mungkin itu ya Bunda Asma ya, karena jaringan. Biasanya seperti itu, karena jaringan masing-masing terkondisi oleh jaringan masing-masing. Nah, kurang dan lebihnya seperti itu, teman-teman semuanya. Bagaimana kita bisa mensinkronkan ya perasaan kita untuk menarik proyeksi-proyeksi kita itu supaya terwujud nyata gitu. Teman-teman maunya apa gitu. Kemudian ngomongnya juga harus dibenerin dulu. Kemudian nanti portal rezekinya dibuka penghalangnya dengan apa? Sholat taubat, dengan memperbanyak ibadah, dengan memuliakan dan membahagiakan orang lain. Pokoknya abaikan hal-hal yang tidak positif yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang belum mengenal ilmu magnet rezeki pasti membawa dampak yang tidak positif. Tapi kita harus bisa memfilternya, ibarat saringan, kita adalah saringannya. Biarkan mereka yang seperti itu, tapi ajaklah jangan sampai terbawa arusnya, kan? Jangan sampai terbawa arusnya orang-orang yang tidak positif itu. Sambil terus doakan, zikirkan ya Allah, anakku sehat gitu, suamiku taat, anakku sehat, rezekiku banyak, dompetku tebal. Udah gitu. Nah, nanti habis ini Bunda Susan akan menjawab bagaimana wiridnya membuka aura wajah. Yang efeknya setelah membuka aura wajah, kita akan makin lebih celing ajaib. Ibaratnya kita bisa membuka portal kegelapan dalam diri kita. Ya, portal kegelapan karena wajahnya belum celing gitu, wajahnya belum celing, maka kita jadinya orang melihat kita tuh kayaknya surem gitu, mengeluh terus gitu kan. Nah, jangan sampai ini terjadi, gitu ya teman-teman. Mau kan wajahnya semakin bercahaya, wah glowing banget kayak Bunda Susan pada malam hari ini. Kayak neon ya makanya Bunda Susan ya. Masya Allah luar biasa ya, jarangnya bercahaya, uangnya juga bercahaya di mana-mana. Amin, amin. Semoga kita tertular energi baiknya.